Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang logam transisi, vanadium, dan kromium. Sebelumnya, anggota kelompok 6 yaitu saya sendiri, saya Ani Zulnita, kemudian Amanda Rahmawati, Hoirun Iska, Nurzarika, dan Miska Hani. Yang pertama, vanadium. Vanadium adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang 5 dan nomor atom 23. Salah satu senyawa yang mengandung vanadium antara lain vanadium pentaoksida yang digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat dan anhidra maleat, serta dalam pembuatan keramik. Next. Sifat fisiknya yaitu 1. Vanadium adalah unsur yang langka. 2. Berbentuk lunak. Yang ketiga, berwarna putih abu-abu yang ditemukan dalam mineral tertentu. Dan yang keempat, digunakan terutama untuk menghasilkan paduan logam. Untuk sifat kimianya yaitu 1. Berperan sebagai oksidator maupun reduktor. 2. Sebagai bahan tambahan pada baja dan katalis. Dan yang ketiga, mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Adapun kegunaan vanadium yaitu yang pertama, penggunaan utama vanadium dalam paduan, terutama dengan baja. Yang kedua, sebanyak 85% dari semua vanadium yang diproduksi masuk ke baja, 10% masuk ke paduan, titanium, dan 5% ke semua penggunaan lainnya. Yang ketiga yaitu sejumlah kecil vanadium menambah kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan panas. Yang keempat, biasanya vanadium ditambahkan dalam bentuk ferrovanadium menjadi paduan vanadium besi. Yang kelima, paduan baja vanadium digunakan dalam roda gigi, as, dan poros mesin. Yang keenam, paduan titanium, aluminium, vanadium digunakan dalam mesin jet dan untuk pesawat berkecepatan tinggi. Yang ketujuh, vanadium foil digunakan dalam melapisi titanium menjadi baja. Yang kedelapan, pita vanadium gallium digunakan dalam magnet superkonduktor. Yang kesembilan, vanadium pentaoksida digunakan dalam keramik dan sebagai katalis untuk produksi asam sulfat. Dan yang ke-10 yaitu penggunaan industri logam vanadium yang pertama secara luas lebih dari 1 abad yang lalu dalam chassis paduan vanadium baja dari mobil model T-Ford. Keberadaan vanadium di alam. Vanadium ditemukan dalam 65 mineral yang berbeda, di antaranya karnotit, roskolit, vanadinit, dan patronit yang merupakan sumber logam yang sangat penting. Vanadium juga ditemukan dalam batuan fosfat dan beberapa biji besi. Juga terdapat dalam minyak mentah sebagai senyawa kompleks organik. Vanadium juga ditemukan dalam batu meteor. Produksi komersial berasal dari abu minyak bumi dan merupakan sumber vanadium yang sangat penting. Kemurnian yang sangat tinggi diperoleh dengan mereduksi vanadium triklorida dengan magnesium atau dengan campuran magnesium natrium. Sekarang kebanyakan logam vanadium dihasilkan dengan mereduksi F2O5 dengan kalsium dalam sebuah tabung bertekanan yang proses yang dikembangkan oleh McKinney dan Sheibair. Untuk penanganannya, vanadium dan semua senyawa adalah beracun dan harus ditangani dengan hati-hati. Konsentrasi maksimum F2O5 yang masih dapat di udara adalah 0,05 atau selama 8 jam kerja rata-rata selama 40 jam per minggu. Kromium. Kromium adalah mineral yang ditemukan di kerak bumi, air laut, dan makanan tertentu. Jenis mineral ini terbagi menjadi 2 macam, yakni trivalen kromium 3+, dan hexavalen kromium 6+. Kromium pada makanan dan suplemen memiliki bentuk trivalen. Sementara itu, mineral
sapalen bersifat racun dan berasal dari populasi industri. Zat ini merupakan produk sampingan dari pembuatan baja tahan karat serta proses manufaktur lainnya. Manfaat kromium: 1. Membantu mengendalikan diabetes. 2. Mengurangi rasa lapar yang berlebihan. 3. Membantu menurunkan berat badan. 4. Berpotensi mengurangi gejala depresi. 5. Mencegah pembentukan plak pembuluh darah. Kelimpahan kromium di alam. Kelimpahan kromium di kerak bumi sekitar 100-300 bagian per juta. Unsur ini menempati peringkat 20 di antara unsur-unsur kimia dalam hal kelimpahan di bumi. Sifat fisik dari kromium yaitu 1. Logam keras, 2. Berwarna abu-abu mengkilap, yang ketiga mudah pecah, yang keempat titik lelehnya 1900 derajat Celcius atau 3,450 derajat Fahrenheit, yang kelima titik didihnya yaitu 2642 derajat Celcius atau 4,788 derajat Fahrenheit. Kepadatannya yaitu 7,1 gram per cm kubik. Salah satu khasiat penting adalah kromium bisa dipoles hingga bersinar terang. Sifat kimia dari kromium yaitu 1. Logam yang cukup aktif. 2. Tidak bereaksi dengan air, tapi bereaksi dengan kebanyakan asam. Yang ketiga, kromium bergabung dengan oksigen pada suhu kamar untuk membentuk oksida kromium atau Cl2O3. Yang keempat, kromium oksida membentuk lapisan tipis pada permukaan logam, melindunginya dari korosi lebih lanjut atau berkarat. Adapun kegunaan senyawa kromium yaitu yang pertama kromium fluorida atau CrF3 yang digunakan untuk percetakan, pencelupan, dan kain wol legat. Yang kedua oksida kromat atau Cr2O3 digunakan untuk pigmen hijau pewarna pada cat, atap aspal, dan bahan keramik, batu bata tahan api, dan amplas. Yang ketiga yaitu kromat sulfat atau Cr2SO43 yang digunakan untuk pigmen hijau di cat, keramik, glasir, vernis, tinta, pelapisan, dan krom. Yang keempat yaitu kromium borida atau CrB yang digunakan untuk bahan tahan api, konduktor listrik suhu tinggi. Yang kelima yaitu kromium dioksida atau CrO2 yang digunakan untuk pita magnetik atau pita kromium. Yang keenam yaitu kromium heksakarbonil atau CrCO6 yang digunakan untuk katalis dan aditif bensin. Baiklah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.